Minasan, konnichiwa, ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Interpersonal pertemuan ke-6. Weh, gak berasa ya, udah pertemuan 6 aja nih. Pelajaran yang akan kita bahas di pertemuan ini semakin menantang dibandingkan materi-materi sebelumnya. Nah, di pertemuan ini materi yang akan dibahas adalah mengenai bahasa. Yang utama kita akan mempelajari mengenai barrier and bridge-nya atau tantangan dan juga jembatannya itu akan seperti apa sih bahasa dalam komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman bisa seperti biasa bisa baca dulu beberapa materi yang ada di dalam buku, misalnya mengenai definisi bahasa. Bahasa itu adalah simbol, terus bagaimana mengurangi dan bagaimana pemahaman dan juga ketidakpahaman mengenai bahasa harus ditanggulangi. Silakan teman-teman baca materinya di dalam buku. Oke? Nah, yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini adalah the impact of language atau dampak dari bahasa. Oke. Kalau misalnya kita udah tahu nih ya, yang namanya bahasa itu adalah sebuah alat yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi saya selalu bilang nih sama teman-teman, jangan pernah menganggap bahasa itu adalah sesuatu yang sulit atau bahasa itu ngerepotin. Apalagi kalau misalnya teman-teman harus mempelajari bahasa asing, karena yang namanya bahasa itu sekarang adalah alat komunikasi loh, bukan sekedar sesuatu yang kita punya dari budaya kita. Oke. Nah, ternyata yang namanya bahasa itu bisa mempengaruhi atau bisa punya dampak terhadap beberapa hal. Yang pertama, bahasa itu mempengaruhi naming and identity, mempengaruhi nama dan identitas kita. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah tahu dulu tuh suka ada ungkapan apalah arti sebuah nama gitu kan ya. Ternyata nama itu memang punya makna yang penting banget loh dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sembarangan ngasih nama, nggak bisa menganggap enteng sebuah nama. Bayangin kalau misalnya teman-teman lahir kemudian dikasih nama, misalnya saya pernah nemu kasus ya, ini ada loh kejadiannya. Dikasih nama Daster sama orang tua kalian, gimana rasanya? Itu dampaknya bisa jauh banget loh, bukan cuma sekedar oh dia lahir dikasih nama Daster gitu. Nah, nantinya ketika dewasa, ketika dia sudah sekolah, itu dampaknya kan luar biasa ya. Jadi hati-hati ketika kita mau memberi nama. Nanti teman-teman ya, kalau misalnya mau kasih nama ke anak kalian, kalau kalian sudah punya anak itu hati-hati dalam memilih nama. Nah, nama itu sangat erat kaitannya dengan identitas seseorang. Kalau misalnya kita nih sekolah, ada di satu sekolah, dalam satu kelas ada anak dikasih nama Sugeng sama bapaknya. Sugeng punya makna yang baik gitu, dan itu adalah nama khas Indonesia dan banyak orang yang udah punya. Tapi kalau di era sekarang misalnya ada satu anak dikasih nama Sugeng, kemudian ada anak di kelas itu namanya Kevin. Nah, identitas mereka bisa terbangun dengan beda loh. Jadi kita mesti hati-hati tuh. Jangan-jangan nanti si Kevin dianggap keren sama teman-temannya yang lain karena namanya wow Kevin gitu kan. Atau wah namanya Michael, pakai nama asing keren. Tapi yang satu namanya Sugeng, apa sih misalnya kuno banget namanya gitu. Padahal sebenarnya nama Sugeng nggak ada salah dengan nama Sugeng gitu. Dulu saya ingat banget ada teman saya namanya Ngadiman. Itu kasihan banget. Ya namanya anak kecil ya, itu sering banget kan dia akhirnya dijelek-jelekin lah, dipanggil Jawa. Padahal ya memang dia orang Jawa, namanya Ngadiman, terus kenapa gitu. Kalau diingat-ingat lagi sekarang kan jadi kasihan ya. So be careful dengan nama, karena nama itu bisa mempengaruhi identitas kita. Apalagi kalau misalnya namanya itu punya makna lagi di budaya yang berbeda. Contoh misalnya
buat orang Indonesia punya nama Kiki atau Titi itu biasa. Tapi buat orang Filipin nggak dengar kata Kiki sama Titi, mereka bisa ketawa loh setengah mati gitu. Jadi hati-hati ketika kita mau memberikan nama dengan menggunakan bahasa. Oke. Kemudian berikutnya, selain bisa mempengaruhi identitas seseorang, yang namanya bahasa itu juga terkait dengan afiliasi kita dengan orang-orang atau komunitas di sekitar kita. Misal nih, teman-teman kan pasti punya gengnya sendiri, punya pertemanannya sendiri. Nah, mungkin kalian punya gaya bahasa kalian sendiri, punya yang namanya penamaan sendiri, punya asosiasi sendiri di dalam komunitas kalian, di dalam geng kalian. Contoh misalnya, ketika saya misalnya nih teman-teman ya, gue ketika di dalam geng gue kita manggil satu sama lain pakai nama binatang misalnya. Saya pernah lo nemu ada geng yang begitu gitu. Jadi mereka manggil gorila, monyet, ini gitu. Tapi mereka berteman gitu. Padahal kalau misalnya itu dilakukan di luar pertemanan, kalian manggil orang lain monyet, wah itu bisa bahaya kan. Tapi ketika bahasa itu digunakan dalam satu kelompok yang memang mereka sudah sepakat untuk menggunakannya, justru malah mereka merasa terafiliasi, mereka merasa dekat satu sama lain, mereka merasa bahwa ya memang ini adalah identitas kelompok kami. Oke? Jadi jangan langsung misalnya teman-teman ada ketika ketemu sama orang gitu, gila ya kok ini manggilnya nyat misalnya. Atau pernah ngeliat gak sih ada orang yang pacaran kemudian cowoknya manggil ceweknya nyet, ceweknya manggil cowoknya yang bi misalnya, dari babi. Ada loh yang kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu fungsi bahasa dalam hubungan kita, yaitu bisa meningkatkan afiliasi kita terhadap sebuah komunitas. Kemudian bahasa itu juga bisa menunjukkan power dan politeness atau kekuasaan dan kesopanan. Kalau misalnya gini, ada yang satu bawahan, yang satu atasan. Yang bawahan misalnya ketika dia mau izin telat datang kantor, pasti ngomong ke atasannya nggak enak. Selamat pagi Pak atau Bu, mohon maaf sekali saya pagi ini ternyata tidak bisa berangkat tepat waktu karena kaki saya sakit, jadi saya harus apa dulu segala macam. Nanti saya akan tetap datang Pak Bu, tapi mungkin saya terlambat 1 jam, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya atasan ngasih tahu bawahannya dia akan telat, pasti cara ngomongnya beda. Dia akan bilang, saya hari ini ada kepentingan sebentar, saya baru datang jam 9 ya, thank you. Selesai gitu. Dari bahasanya kita tahu mana yang bawahan, mana yang atasan. Cara mereka menggunakan bahasa bisa untuk menunjukkan power mereka atau menunjukkan politeness mereka atau menunjukkan kesopanan. Oke? Nah, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya, yang namanya bahasa itu juga bisa ada yang namanya disruptive language atau bahasa disrupsi. Kadang-kadang yang namanya misunderstanding ya, ketidakpahaman atau ketidaksepahaman itu bukan berarti berasal dari permasalahan bahasa. Kadang-kadang memang kita bahasanya beda, maknanya beda, kemudian akhirnya menjadi kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan sosial media gitu ya, terus kita kan kalau di sosmed kadang-kadang kita pakai emoji atau kita pakai istilah yang belum tentu orang lain paham dengan istilahnya. Contoh misalnya kita pakai kata LOL misalnya.
tahu LOL kan ya, yang maksudnya adalah ketawa banget gitu. Nah ternyata si teman kita ini nggak paham LOL itu maksudnya apa. Dia kira LOL itu adalah, saya pernah nemu kasus kayak gini, LOL itu dia kira adalah lots of love. Jadi banyak cinta gitu, ngirim banyak cinta. Padahal maksudnya kan ketawa kencang gitu. Jadi ketika kita bilang nyokap gue lagi di rumah sakit nih, doain ya gitu. Oke, semoga nyokap lo cepet sembuh ya, LOL. Lah bingung gitu kan, lah kok mak gue diketawain lagi sakit gitu. Padahal temennya nggak tahu kalau maksudnya LOL itu adalah ketawa gitu kan, laughing out loud, bukan bukan lots of love dia. Jadi salah paham, oke? Jadi seringkali kita bingung dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi hati-hati dengan yang namanya disruptive language. Atau misalnya gini, sering kejadian misalnya kita ngomong sama teman kita atau sama orang tua atau sama sahabat, ngomongnya gini, lo lupa ulang tahun gue ya, itu ngomongnya. Tapi sebenarnya yang mau disampaikan lewat kata-kata itu apa sih? Bukan cuma sekedar lo lupa ulang tahun gue, tapi oh ternyata lo udah nggak peduli ya sama gue gitu. Nah itu kita mesti hati-hati kalau ada disruptive language seperti ini. Oke. Jadi kalau bisa dicek lagi, tunggu ini maksudnya apa. Nah kira-kira itu aja yang akan saya jelaskan di dalam pertemuan kali ini mengenai dampak dari bahasa. Ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan terkait dampak dari bahasa, tapi saya memang mau teman-teman untuk baca kembali bukunya lanjutan mengenai penjelasan soal dampak bahasa ini. Jadi jangan lupa, jangan hanya nonton video ya supaya paham mengenai materi, tapi teman-teman juga harus banyak baca dan harus banyak juga cek lagi hal-hal atau materi tambahan yang saya taruh di kolabor teman-teman. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Dadah.